membuat kenapa presiden-presiden terpilih itu cenderung ingin merangkul pihak-pihak yang kalah. Problemnya adalah pada level pemenang pemilu kan pilihannya tiga. Apakah koalisi yang ingin dibangun itu minoritas, koalisi yang ingin dibangun itu adalah sedang, atau koalisi gemoy? Kalau koalisi minoritas, saya kira Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka cukup mengajak satu partai politik saja sudah cukup. Sebut saja yang diajak itu Nasdem. Nasdem kalau bergabung dengan Prabowo dan Gibran ini sudah menggenapi kekuatan politik parlemen 50% plus 1. Ya. Jadi kalau ada voting apapun di parlemen, saya kira Prabowo dan Gibran masih menang keputusan-keputusan politiknya. Ya. Ini koalisi minimalis dan mempersilahkan partai-partai di luar itu untuk berjalan di tempat yang sunyi, menikmati sunyinya jalan menjadi oposisi. Jangan ajak partai-partai yang lain. Ya. Yang penting parlemen itu kalau ada voting head to head menang dan tidak kalah. Atau opsinya koalisi menengah atau koalisi sedang. Tidak cukup dong mengajak Nasdem, perlu juga ada PKB. Kalau ada PKB, maka kekuatan politik Prabowo dan Gibran 73%. Ya. Merem saja keputusan politik apapun di 5 tahun yang akan datang, nggak mungkin ada resistensi, nggak mungkin ada perlawanan. Sekalipun ada protes dan resistensi, sebut saja dari PDIP dan PKS, nggak mungkin kuat. Karena kalau dalam voting pasti kalah. Atau opsinya yang ketiga, yaitu koalisi gemoy. Ini kecenderungannya memang ketika ada informasi misalnya soal bagaimana Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Megawati soal kemungkinan bertemu dengan Prabowo. Ini kan dikaitkan soal bagaimana PDIP pun juga ingin ditarik dalam koalisi. Kalau ini terjadi, maka yang ada di Indonesia adalah koalisi gemoy. Ya. Kalau saya dari lubuk hati yang paling dalam, dari dulu Bang Karni selalu mengatakan, haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Ya. Haram. Setuju. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu kan, Bang Barus. Ingat betul saya. Perubahan. Apa yang mereka tolak? IKN. Ya. Anies dan Muhaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKI itu bikin baliho segede alaihim Ya. di depan kantornya itu. PKS tolak pindah ibu kota. Ternyata Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Ya. Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada idah politik. Ya. Idah politik itu ada jeda masa di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis, sedang berjuang di MK. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Ya. Bang Noel. Repot ini barang. ya, ya. Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan, tapi partai pendukung koalisi nomor 1 cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan ya soal pemenang Pilpres, juga ada silaturahmi politik dan kebangsaan katanya. Setelah itu muncul goyonan-goyonan PKB jadi menteri kan, Ya. dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ini nggak boleh begini, kasihan pemilihnya. Ya. Oleh karena itu saya selalu juga mengatakan, kalaupun toh ada partai politik pendukung nomor 1 dan nomor 3 ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, tanyalah ke mereka yang memilih dalam Pilpres 2014 yang lalu. Ya. Anies dan Muhaimin itu 23%. Tanyalah ke mereka, lebih pro mana? Berada di luar kekuasaan atau bergabung? Pemilu itu kan hakikatnya adalah kompetisi, persaingan, memenangkan pertarungan, mengakumulasi. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno ya. Tentunya dalam hal ini menjadi sebuah pemahaman terbaru bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik tentunya kita harus mengambil bagian untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi dari negara ini. 2045 adalah bagaimana negara ini menjadi negara emas, dan tentunya ada banyak hal yang mestinya kita kerjakan di dalamnya. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik tidak boleh apatis akan hal ini. Kenapa saya mengatakan hal sedemikian? Karena kita harus mampu menjaga NKRI ini terjauhkan dari hal-hal seperti radikal, koruptor, ataupun mafia-mafia tanah yang ingin mengambil hak-haknya masyarakat.
Ternyata saat-saat ini apa yang dikerjakan oleh Mulyono itu membuat kita trauma akan politik. Masyarakat sudah takut dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Mulyono yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, memikirkan kepentingan keluarga dan anak-anaknya. Apa yang ia kerjakan selama 10 tahun lebih tidak ada faedahnya bagi masyarakat. Ternyata Mulyono dengan sikapnya yang begitu sabar, ternyata ada tujuan-tujuan tertentu. Itu artinya Mulyono sedang membangun gimmick-gimmick supaya masyarakat simpatisan terhadap keluarganya. Namun masyarakat saat ini bisa dikatakan 99% ya 0,9 itu menolak keras keluarga Mulyono dalam memimpin negara ini karena ambisi yang berkuasa sangat besar. Tidak masalah sebenarnya kalau seandainya apa yang dilakukan oleh Mulyono ini adalah sesuai dengan prosedur ataupun tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Tetapi apa yang dipertontonkan oleh Mulyono kepada kita adalah pelanggaran besar yang begitu luar biasa, membuat kita trauma akan politik. Nah, pada kesempatan kali ini contoh yang kita tahu dari keluarga Mulyono ketika meloloskan anaknya melanggar konstitusi, itu artinya tidak ada konsekuensi bagi mereka pejabat-pejabat. Kenapa Kapolri ya tidak bisa menahan orang-orang seperti ini? Karena memang Kapolri pun diintervensi oleh penguasa-penguasa. Ya, Listo Sigit harusnya lebih netral lagi. Bagaimana satu lembaga seperti instansi Kapolri, mereka harus netral, mengayomi, dan menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat yang kini politik itu sangat mencekam bagi mereka. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, tentunya apa yang telah dilakukan oleh Mulyono, program-programnya yang hanya ingin membuat dia lebih tenar, lebih populer di mata dunia, di mata masyarakat. Sekarang masyarakat sudah menolak keras akan hal itu. Semua kekacauan yang telah dibuat oleh Mulyono, ya kita biarkan biar dia sampai kapok. Tetapi ada sesuatu hal dalam kepemimpinan yang baru Prabowo bersama dengan Gibran, kita titipkan masa depan ini di pundaknya mereka, karena cuman mereka lah yang berhak dan mampu merubah semuanya ini dengan baik. Apa yang telah dilakukan oleh bapaknya Gibran, sebenarnya ini bapaknya Gibran ini agak-agak luar biasa ya. Nah, baik teman-teman, untuk mewujudkan mimpi negara ini menjadi negara maju, negara berkembang, tentunya dibutuhkan yang namanya kesulitan antar satu dengan yang lain. Kenapa saya mengatakan sedemikian? Kita sebagai masyarakat Indonesia yang tidak boleh apatis dalam segala sesuatu yang terjadi. Sekalipun tantangan besar, sekalipun cobaan-cobaan besar dalam menghadapi gerakan-gerakan politik yang begitu luar biasa, tetapi kita tetap pro kepada mereka-mereka yang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Terlebih-lebih kepada PDI Perjuangan yang sekarang ini memang merasakan pukulan keras yang dilakukan oleh seorang Jokowi karena ambisi Jokowi yang begitu besar ingin menguasai negara ini, tetapi masyarakat tidak memberikan hal itu. Masyarakat tetap mendukung PDI Perjuangan yang dimana menjadi partai oposisi ataupun mereka menjadi agen of control bagi pemerintahan saat ini. Bagaimana mereka menilai pemerintahan ini, apakah kebijakannya benar-benar pro kepada masyarakat. Nah, tentunya hal-hal inilah yang membuat kita suka dengan PDI Perjuangan. Harapan kita sangat besar untuk PDI Perjuangan ini. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini. Apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar, yang teman-teman tahu saat-saat ini, silakan cantumkan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom-kolom komentar ini. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, kalau bukan kita, siapa lagi yang memperbarui negara ini? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan mencegah mereka yang ingin merusak demokrasi ini? Terima kasih. NKRI harga mati.